Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya negara Pakistan, mulai dari sejarah politik Pakistan, sistem dan bentuk pemerintahan, sistem politik, pembagian kedaulatan, hingga struktur pemerintahannya. Di dalam anggota kelompok negara Pakistan terdiri dari yang pertama Muhsin Nabil, kedua Muhammad Dafin Fredo, tiga Muhammad Rifki Maulana, dan yang terakhir saya sendiri, Dedat Akbar Danata. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung simak saja penjelasan di dalam video ini. Pakistan, mendengar negara itu apa sih yang ada di kepala kalian sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia? Seringkali Pakistan dianggap sebagai negara yang penuh dengan konflik. Pakistan merupakan sebuah negara plural yang dihuni oleh 170 juta penduduk yang terdiri dari 5 etnis utama, antara lain Punjab, Sindh, Mohajir, Paktun, dan Paloh, serta memiliki luas wilayah 803.904 km persegi. Pakistan berbatasan langsung dengan Laut Arab dan Teluk Oman di selatan, Afghanistan dan Iran di barat, India di timur, serta Tiongkok di sebelah timur laut. Memang di setiap negara mempunyai masa lalu yang kelam, seperti diwarnai oleh krisis pemerintahan dan keterlibatan militer dan kelompok-kelompok etnis di dalamnya. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya krisis pemerintahan tersebut, antara lain adanya otoritarianisme, kekuasaan eksekutif yang kuat, fase panjang darurat militer, perpecahan dan konflik yang sering terjadi antara kelompok-kelompok etnis, dan keberadaan ekstremisme serta militan telah menjadi isu endemik di negara ini. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya krisis pemerintahan di Pakistan adalah adanya krisis kepemimpinan di mana masyarakat tidak percaya ke pemimpinnya sendiri. Dikarenakan tidak adanya pemimpin yang jujur, tidak ada rasa toleransi, serta kepekaan terhadap keadaan di dalam negaranya. Kekuasaan pemerintah yang menjadi perebutan oleh militer menjadi salah satu aspek dominan yang ada di isu ini. Dampaknya terkena di situasi domestik Pakistan dan juga interaksi antara militer dan masyarakat sipil. Periode panjang kekuasaan militer juga diselingi oleh pemerintahan sipil yang kurang efektif, yang menjadi pemicu gagalnya pengembangan demokrasi institusional, sehingga mempengaruhi berubahnya ideologi negara karena mengikuti kebijakan pemimpin dengan prinsip yang berbeda. Sistem dan bentuk pemerintahan negara Pakistan. Negara Pakistan berada di zona yang sangat strategis karena sangat berdekatan dengan tempat yang sangat penting di Asia Selatan, Timur, dan Tengah. Banyak pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi negara ini karena banyak sejarah peninggalan di negara ini. Untuk itu, Pakistan mulai mengadopsi konstitusi 1956 dan secara resmi baru menjadi negara Islam. Maka dari itu, negara ini menganut sistem demokrasi parlementer, di mana pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif sekaligus kepala pemerintahan. Untuk badan eksekutif negara Pakistan sendiri diposisikan oleh Kabinet Federal. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan selaku kepala pemerintahan. Untuk Perdana Menteri sendiri dipilih berdasarkan mayoritas anggota Dewan Nasional. Perdana Menteri juga dapat dibubarkan oleh Presiden jika tidak ada jalan keluar antara Presiden dan Dewan Nasional. Untuk itu bisa diketahui bentuk dan sistem pemerintahan Pakistan yaitu: satu, dalam hal ini eksekutif terdiri dari Presiden yang menganut agama Islam dan semua menterinya. Yang kedua yaitu Perdana Menteri hanya bisa membantu dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota legislatif. Yang ketiga, Presiden memiliki wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diserahkan kepada badan legislatif. Namun veto juga dapat dibatalkan jika terdapat 2 atau 3 suara yang diterima. Yang keempat yaitu Presiden dapat membubarkan legislatif. Sistem politik negara Pakistan menganut sistem demokrasi, yang dimana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Kepala negaranya yaitu Presiden yang dipilih secara tidak langsung melalui Electoral College yang terdiri dari Senat, Majelis Nasional, dan 4 Majelis Provinsi Pakistan. Pakistan dibagi menjadi 4 provinsi, 2 wilayah, dan 1 wilayah ibu kota. Setiap provinsi memiliki majelis provinsi, badan legislatif yang dipilih secara langsung, anggota dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Setiap majelis memilih ketua menteri yang kemudian memilih menteri kabinetnya. Pembagian kedaulatan Pakistan
yaitu pembagian administratif tingkat pertama Pakistan, terdiri dari 4 provinsi, yaitu Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, dan Balochistan. 2 wilayah otonom yaitu Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan, dan 1 wilayah federal. Di setiap provinsi dan wilayah dibagi menjadi beberapa bagian, yang selanjutnya dibagi menjadi distrik. Distrik dibagi menjadi sub-distrik tehsil di tingkat keempat, yang secara total Pakistan memiliki 36 divisi, 154 distrik, dan 596 tehsil. Struktur pemerintahan negara Pakistan. Negara Pakistan merupakan negara federal dan menganut sistem parlementer, yang tentunya memiliki seorang presiden dan perdana menteri. Pemerintahan Pakistan sendiri terdiri dari 3 cabang, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan perdana menteri, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Yang di bawah perdana menteri terdapat menteri-menteri yang membantu tugas perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan Pakistan atau parlementer, presiden dan perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif Pakistan berbentuk parlemen bikameral yang di dalamnya terdiri dari 1. Senat Majelis Tinggi sebanyak 100 kursi yang dipilih secara tidak langsung oleh majelis provinsi untuk masa jabatan 4 tahun. Setiap provinsi diberi 22 kursi, sedangkan Fatah dan ibu kota Islamabad diberi alokasi masing-masing 8 dan 4 kursi. Kedua, Majelis Nasional atau Majelis Rendah sebanyak 342 kursi, termasuk 60 kursi perempuan dan 10 kursi kaum minoritas dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilu multipartai. Ketua Majelis Nasional saat ini dipegang oleh Dr. Fehmidah Mirza. Sedangkan Ketua Senat adalah Faruk Haji Naik. Yang ketiga, Majelis Provinsi atau DPRD. Sebanyak 728 kursi yang dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilihan multipartai. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ialah Mahkamah Agung atau Supreme Court yang terdiri dari para hakim agung yang diangkat dan ditunjuk oleh presiden. Sejak bulan Maret 2008, Ketua Mahkamah Agung dipegang kembali oleh Khairul Iftar Muhammad Khoudary setelah sebelumnya diberhentikan oleh Presiden Pervez Musharraf menyusul pemberlakuan hukum darurat tanggal 3 November 2007. Saat ini Hakim Agung pada Mahkamah Agung berjumlah 17 orang. Selain itu, pengadilan tinggi yang berada di bawah Mahkamah Agung dan juga ada Peradilan Federal Islamic Court yang berada pada negara bagian. Terima kasih.